Topik kita kali ini adalah struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Kalau dianalogikan bagaimana bangunan yang Anda lihat mulai dari bagian-bagian tertentu itu bisa diambil sebagai contoh sederhana mengenai struktur sosial. Jadi ada rangkaian-rangkaian. Beberapa rangkaian itu tidak terlihat, tapi menentukan bagaimana masyarakat itu disusun dan bagaimana masyarakat itu mengoperasikan dirinya di dalam dunianya masing-masing. Sederhananya, struktur sosial itu bisa disebut juga sebagai pola, gitu. Pola hubungan yang teratur antara orang-orang dan kelompok dalam masyarakat. Ada 4 komponen bisa dilihat dalam struktur sosial ya. Istilah-istilah yang seringkali disepakati dan itu digunakan. Pertama, status ataukah di dalamnya terdapat peran. Status itu dalam masyarakat merupakan posisi. Posisi yang dimiliki oleh seseorang. Taruhlah Anda yang saat ini kuliah, itu memiliki status sebagai intelektual, mahasiswa. Ataukah saat ini bekerja dan menjadi manajer, ataukah karyawan, itu status Anda. Contoh dalam perusahaan, CEO itu memiliki status tertinggi ataukah status tinggi, dan perannya adalah mengambil keputusan strategis dalam perusahaan. Karyawan tingkat dasar memiliki status berbeda dengan peran operasionalnya. Jadi ada level-level mulai dari cleaning service, front office misalnya ya, dan seterusnya dalam hierarki yang ada dalam perusahaan itu. Status ini juga memiliki jenis ya. Ada yang sifatnya bawaan dan ada sifatnya capaian. Yang mana itu bawaan? Orang memiliki status itu karena usia atau jenis kelaminnya gitu. Misal karena dia tua dari usia yang sebelumnya, maka dia memiliki status yang lebih senior misalnya, ataukah lebih punya pengalaman yang membuatnya memiliki status sesuatu di mata orang. Tetapi yang lain itu capaian gitu. Jadi kadang usia berbeda tapi capaiannya juga memiliki level berbeda. Taruhlah ketika usianya dia sekian puluh tahun, tetapi bawahannya itu lebih tua gitu ya. Nah, bagaimana status itu memainkan perannya di dalam situ tentu berbeda dengan apa yang disebut bawaan. Stratifikasi sosial juga ada dalam topik ini. Jadi di dalam masyarakat kita itu terdapat pembagian ya, atau lapisan-lapisan dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis, stratifikasi itu atau pengkelasan itu terlihat jelas dalam struktur organisasi. Ada namanya level eksekutif, manajer menengah, hingga staff. Setiap level itu memiliki akses berbeda ke sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, kelompok sosial. Ada kelompok primer seperti tim kerja inti dan kelompok sekunder, gitu ya. Kelompok sekunder seperti departemen ataukah divisi dalam perusahaan. Jadi yang primer itu juga bisa menjadi kunci ataukah lingkaran inti gitu dalam pengambilan atau perencanaan. Dan kelompok sekunder itu level second ataukah level kedua gitu ya. Yang biasanya mengeksekusi apa yang menjadi pikiran-pikiran dari lingkaran inti. Di perusahaan, kelompok informal seperti kumpulan makan siang atau grup olahraga juga penting dalam bentuk budaya kerja. Nah, di sana kita akan bisa melihat bagaimana juga
kelompok sosial itu terjalin, terhubung satu sama lain. Meski kadang pada level inti ataupun level sekunder kadang berbaur gitu ya, berbaur dalam grup-grup yang tercipta di luar. Berikutnya ada yang disebut jaringan sosial. Jaringan sosial. Ini adalah koneksi antar individu atau kelompok. Jadi dalam bisnis itu, ini jaringan itu sangat berharga. Misalnya, seorang manajer dengan jaringan luas itu bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan bisa mengakses peluang kerjasama yang tidak tersedia untuk orang lain. Seperti itu untuk pengantar awal tentang struktur sosial.